Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa hampir kita sampai di penghujung tahun 2020. Hari demi hari sudah kita lalui, badai dan gelombang hidup silih berganti menerpa kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, karena anugerahnya lah kita diberikan kekuatan untuk boleh berdiri tegar pada saat ini. Dan karenanya, mari kita naikkan syukur kita kepadanya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sebuah lilin yang menyala menandakan bahwa hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Masa di mana kita kembali diingatkan untuk terus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita di dalam memperingati kedatangannya dan sekaligus menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan yang membawa pengharapan bagi umatnya yang percaya padanya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 1 berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ibadah Minggu Advent pertama ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari dengan sukacita dan kesungguhan hati kita mau memujinya di dalam kesetiaan kita, di dalam ketaatan kita menantikan kedatangannya. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyambut Dia, Sang Raja yang Maha Mulia, Sang Raja yang Maha Kuasa. Yesuslah namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami.
Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang besar sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada berdiri di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala pelanggaran, segala dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu, Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Yang kami nantikan, yang kami percayai Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami senantiasa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas sembah sujud kami, atas puji dan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan pada pagi hari ini kiranya Tuhan juga berkenan menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan, bentuklah kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya semakin hari kami boleh semakin hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan secara silih berganti. Kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, menyatakan iman kita bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita dapat menjalani hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku.
Benar Tuhan, Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan terlalu bersyukur Tuhan, kalau hidup orang percaya memiliki harapan di dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah ragu ketika kami melangkah di dalam kehidupan kami. Karena di depan kami ada harapan yang Kau janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Lagi pada pagi hari ini, dengar lagi janji-janji Tuhan yang hebat di dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, firman yang akan hamba bicarakan pada pagi hari ini, biarlah semua berasal daripada kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami semua, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau siapkan kami, hati kami, supaya ketika firman Tuhan kami dengar, menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kita pagi hari ini kembali bisa beribadah di rumah kita masing-masing, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, dan bersama dengan keluarga kita yang lain. Dan saat hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Sidang Kristus Lampung, membaca Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah segala bangsa berduyun-duyun menyambut Raja Damai. Segala bangsa berduyun-duyun menyambut Raja Damai. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Suasana Natal sudah dapat kita rasakan terlihat di depan kita saat hari ini. Bapak Ibu sudah ada pohon Natal yang lucu ya, yang mini, bagus, cantik, dipenuhi dengan warna-warni yang indah, dipenuhi dengan lampu-lampu yang indah ya. Suasana Natal sudah dapat kita rasakan meskipun kita masih dilanda dengan wabah COVID-19. Tetapi yang patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa makna Natal tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus Kristus sang terang yang ajaib telah lahir di dalam setiap hidup orang percaya. Maka di minggu Advent pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semua mau sama-sama merefleksi diri kita akan makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita ini berada di suatu tempat yang gelap? Pasti semuanya pernah ya, ketika kita mati lampu, kita kegelapan. Kalau masih siang mungkin kita biasa saja, tetapi kalau malam hari ketika mati lampu pasti kita akan segera mencari penerangan. Kita akan mencari lilin, kita akan mencari senter, kita akan mencari lampu untuk menerangi aktivitas kita di dalam rumah atau di mana kita berada.
Pasti kita pernah mengalami yang namanya gelap. Pasti kita pernah berada di tempat yang gelap. Satu hal yang kita rasakan ketika kita berada di dalam kegelapan, berada di suasana yang gelap, yang kita rasakan saat itu ada pasti keterbatasan Bapak Ibu. Pasti keterbatasan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Ketika kita berada di dalam tempat gelap tanpa ada penerangan satupun di tempat kita, di situ kita menyadari Bapak Ibu, betapa tidak sempurnanya kita. Kita tidak bisa menguasai terang itu di dalam hidup kita. Ketika kegelapan itu mati lampu tiba-tiba gitu. Apa yang kita lakukan? Wah, kita tidak bisa apa-apa selain hanya berusaha mencari terang itu sendiri. Ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, otomatis jarak pandang kita pun terbatas. Kita menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Kenapa? Kita khawatir, kita ragu, kita was-was kalau kita berjalan di dalam gelap, maka kita akan takut tersandung, atau kita akan nabrak sesuatu, atau ada sesuatu yang dapat melukai kaki kita, melukai diri kita. Kita khawatir. Maka kita butuh namanya senter, kita butuh namanya lilin, kita butuh namanya api untuk menerangi di dalam gelap tempat kita berada. Kita khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita saat hari ini. Kita diibaratkan tinggal di dunia ini, kita diibaratkan kita tinggal di dalam ruang yang gelap. Di mana dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan dosa. Dunia tempat kita tinggal sudah dikuasai dengan kegelapan dosa. Dunia yang kita tempati saat hari ini, di mana kita hidup, sudah dikuasai yang namanya dosa. Sehingga kita dipenuhi dengan kegelapan dunia. Setiap orang tidak akan bisa hidup di dalam kegelapan. Setiap orang tidak bisa bangkit dari kegelapan. Setiap orang ketika kita berada dalam kegelapan dipenuhi dengan keterbatasan. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan itu patutlah kita merasa takut. Patutlah kita merasa ragu. Dan kita merasa bimbang. Dan pastinya ada rasa khawatir apa yang akan terjadi. Tidak ada orang ketika masuk di dalam gelap, dia bahagia dan dia bisa melakukan apapun di tengah kegelapan. Tetapi realitanya ketika kita masuk di dalam kegelapan, ketika mati lampu terjadi, kita akan kebingungan. Seperti itulah Bapak Ibu bangsa Israel di dalam firman Tuhan yang kita baca saat hari ini, di dalam nats firman Tuhan yang kita baca. Mereka begitu takut, mereka begitu was-was akan masa depan mereka. Sebab ancaman besar ada di depan mata mereka. Kalau kita lihat, maka mereka menyusun rencana. Mereka punya rencana untuk bersekutu dengan bangsa lain, untuk mencari keselamatan dan kekuatan. Mereka berusaha mencari kekuatan supaya mereka bisa selamat dari ancaman-ancaman bangsa. Tetapi ternyata itu bukan solusi, Bapak Ibu. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa keselamatan mereka bukan pada bangsa lain atau pada kekuatan manusia. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya keselamatan mereka ada di dalam Tuhan. Sesungguhnya keselamatan mereka hanya ada di dalam Tuhan. Bukan kepada bangsa-bangsa yang hebat. Bukan kepada bangsa-bangsa yang kuat. Bukan pada kekuatan-kekuatan manusia yang hebat. Tetapi sesungguhnya keselamatan mereka hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mereka takut saat itu? Yang membuat mereka takut karena mereka hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini yang sedang beribadah. Mari kita mau melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat hari ini. Uraian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yang telah menjadi nats kita di dalam memasuki Minggu Advent yang pertama. Yang terambil di dalam kitab Yesaya ini. Mari kita melihat di dalam ayat 1, Bapak Ibu. Ayat 1 dikatakan bahwa Allah berfirman tentang Yehuda dan Yerusalem. Allah berfirman tentang Yehuda dan Yerusalem kepada Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang kedua ini menyebutkan Yehuda dan Yerusalem. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa di Yehuda
Daud diurapi menjadi raja. Sedangkan di Yerusalem ada dua peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa yang pertama adalah pemindahan tabut Allah ke dalam kota Yerusalem oleh Daud yang menyebabkan Gunung Sion menjadi tempat bagi bait Allah Israel. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah nubuat Nabi mengatakan bahwa keturunan Daud akan memerintah seluruh Israel atas rahmat dan perkenanan Tuhan. Nubuat itu berarti bahwa Allah telah memilih keturunan Daud secara turun-temurun untuk memerintah Israel. Itu ayat yang pertama. Ayat yang dua dan yang ketiga kita bisa melihat di situ ada tertulis, pada masa hari terakhir orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Pada masa hari terakhir orang percaya akan melihat kemuliaan. Di dalam nats ini ada kata akan terjadi pada masa hari terakhir. Di dalam teks yang kita baca. Yesaya ingin menggambarkan pada masa mendatang akan kembali berdiri tegak rumah Tuhan di atas bukit-bukit Yerusalem. Memang Bapak Ibu, pada masa itu rumah Tuhan sudah berdiri kokoh di Bukit Moria. Yang kita ketahui bahwa didirikan oleh Raja Salomo. Waktu itu kita bisa melihat di dalam kitab 2 Tawarik 3 pasal 3 ayat yang pertama. Di situ sudah berdiri kokoh Bukit Moria yang didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dan Yerusalem saat itu pun masih utuh. Tetapi yang kita ketahui, tetapi saat itu sedang terancam oleh kerajaan Asyur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sanherib. Dan kita ketahui bahwa sehingga terjadi peribadatan pun mereka terhentikan karena sebuah ancaman, ada terancam mereka. Jadi sepertinya rumah Tuhan tidak berfungsi sedemikian rupa. Sepertinya rumah Tuhan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberitahukan kepada mereka bahwa ada sebuah harapan. Tuhan ingin menawarkan kepada mereka akan adanya perubahan kota Yerusalem yang baru di hari-hari terakhir. Kota Yerusalem yang kotor dengan penuh kemunafikan akan Tuhan ubahkan, akan mengalami pembaharuan yang baru yang nyata pada hari-hari terakhir. Itu janji Tuhan kepada Yerusalem. Perjanjian baru menerangkan hari-hari terakhir sebagai waktu di antara kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua. Yang dilukiskan kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam ayat yang pertama Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima yang baru saja kita baca. Dan itu akan tergenapi Bapak Ibu dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa di gunung itulah akan diterima sebuah pengajaran tentang jalan-jalan menuntun sebuah bangsa kepada satu raja yang kita kenal, dia adalah Immanuel. Dia adalah raja yang sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kepada akhir zaman. Di situ mengajarkan kepada mereka bahwa ada satu raja yang akan memerintah, bukan hanya memerintah kerajaan, melainkan raja itu akan mengajarkan tentang jalan Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan dia yang akan membawa jalan itu yang sesungguhnya. Dia adalah Immanuel yang kita ketahui di dalam hidup kita sampai hari ini. Di dalam ayat yang keempat, di situ tertulis di hari terakhir Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Amin. Kita memiliki hakim yang adil, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Di Yerusalem umat Allah akan menerima pengajaran dari Allah. Kita ketahui Allah adalah hakim. Allah bukan hanya hakim bagi bangsa Israel saja. Tetapi Allah adalah hakim bagi seluruh bangsa-bangsa. Allah akan menjadi hakim atas hidup kita. Sebagai hakim, Tuhan ingin mengajarkan dan menghendaki supaya hidup umat Tuhan hidup di dalam keadilan. Hidup di dalam keadilan Tuhan. Dan pada teks bagian firman Tuhan saat hari ini, Yesaya meyakini bahwa Tuhan dapat memakai kekuatan Asyur untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi Allah membatasi itu. Kuncinya adalah jika umat Tuhan hidup dengan berkeadilan, maka mereka akan diberkati. Di dalam ayat yang kelima kita bisa melihat bahwa orang yang diselamatkan akan berjalan di dalam terang Tuhan.
terang Tuhan, Bapak Ibu. Perlu kita garis bawahi, orang yang diselamatkan itu hanya bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Tidak ada terang yang lain. Ini adalah ajakan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Melalui bangsa Yehuda akan terpancar sinar terang kemuliaan Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan seluruh bangsa-bangsa akan melihat terang itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bisa saja terjadi bangsa-bangsa lain akan melihat terang Allah. Bisa saja bangsa Yehuda akan tinggal di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui firman Tuhan, ingin diingatkan kepada mereka bahwa mereka jangan sampai hal itu terjadi kepada bangsa Yehuda. Supaya bangsa Yehuda tidak hidup di dalam kegelapan. Bisa saja bangsa-bangsa yang lain yang melihat terang yang ajaib itu. Bangsa Yehuda ketinggalan, tetapi enggak. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap hidup di dalam terang ilahi. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara saya yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mengajak supaya jangan sampai Yehuda hidup di dalam kegelapan. Yesaya ingin mengajak mereka hidup taat kepada Tuhan, hidup menurut jalan-jalan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada bedanya dengan bangsa Yehuda dan bangsa yang lain yang kita ketahui. Barang siapa yang berjalan di dalam terang Tuhan akan selamat. Amin. Bukan hanya bangsa-bangsa Yehuda dan Yerusalem yang akan Tuhan selamatkan. Tetapi setiap orang yang hidup di jalan Tuhan dan hidup di dalam terang Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya, jika bangsa-bangsa atau hidup kita di dalam kegelapan, maka dipastikan hidup kita akan binasa. Hidup kita akan mati. Hidup kita akan binasa untuk selama-lamanya. Terang itu datang. Kita yakini bahwa kegelapan akan sirna. Kegelapan akan hilang. Orang yang berjalan dalam terang, kita yakini bahwa dia tidak akan tersandung. Yakinilah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, Tuhan memimpin langkah-langkah kita sampai pemberian yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Yesaya mempersiapkan bangsa Yehuda untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dia mengarahkan umat Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Untuk melakukan apa yang ingin Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Untuk beribadah kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Yesaya juga mengajak mereka, mengarahkan mereka untuk masuk di dalam Allah. Belajar firman Tuhan di gunung Sion yang dikatakan di situ. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui di dalam hidup kita bahwa rencana keselamatan itu murni inisiatif dari Allah sendiri. Murni inisiatif dari Allah sendiri, sebuah rencana keselamatan itu. Kenapa? Karena dunia sudah kacau. Manusia yang penuh dengan dosa dan hilang pengharapan. Manusia sudah tidak sanggup untuk bangkit. Manusia tidak sanggup untuk menemukan terang keselamatan itu. Di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Di dalam dunia yang begitu gelap. Manusia sudah tidak sanggup untuk menemukan terang itu. Karena manusia tidak dapat menemukan terang itu. Karena manusia tidak mampu. Karena manusia terbatas. Manusia tidak sempurna. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang punya inisiatif dan berinisiatif merencanakan sebuah keselamatan untuk manusia yang penuh dengan dosa. Allah sendiri yang telah menyiapkan terang keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada terang lain, hanya satu terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua bangsa dapat datang berduyun-duyun. Bangsa-bangsa dalam kegelapan, duyun-duyun datang menghampiri terang itu. Siapa terang itu? Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang untuk menghampiri terang itu. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita juga berduyun-duyun datang menemukan terang itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia ketika hidup di dalam terang itu, di situ kita menemukan satu kepastian hidup. Karena di sana semua
umat percaya akan mendapatkan jawaban untuk menemukan jalan yang benar. Manusia bertanya-tanya di dalam kegelapan itu, jalan mana yang aku harus pilih? Tetapi ketika menemukan terang itu, setiap orang akan menemukan jawaban, jalan mana yang harus dia tuju menuju kekekalan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hidup seseorang, hidup kita di dunia ini sama seperti ketika kita berjalan. Hidup seseorang di dalam dunia ini sama seperti di dalam sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perjalanan tentu ada tujuan. Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan mungkin tidak pernah ada orang yang menempuh perjalanan tapi tidak ada tujuan. Setiap orang menempuh sebuah perjalanan pasti ada tujuan yang akan dia tuju. Dan tentu dia harus melewati proses demi proses di dalam perjalanan itu. Sukses atau tidaknya seseorang atau sebuah bangsa kepada satu tujuan ditentukan oleh satu proses perjalanan hidupnya. Sukses atau tidaknya seseorang ditentukan dari proses perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat seorang atlet pelari misalnya, dia akan mengitari garis lintasannya sampai pada garis finish. Tujuannya adalah untuk meraih sebuah kemenangan. Dan dia harus melewati proses demi proses yang harus dia lewati ketika mengitari garis lintasan yang harus dia lewati tahap demi tahap untuk mencapai tujuan, yaitu garis finish. Dan dia harus berjuang. Dia harus tetap memacu semangatnya dia. Dia harus bekerja keras supaya dia bisa mencapai tujuan, supaya dia bisa mencapai garis finish. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup kita ini terus berjalan sampai akhir zaman. Tiba pada titiknya nanti akan berhenti, siapapun akan berhenti dan sudah pasti akan berhenti. Perjalanan hidup kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sama dengan perjalanan ketika kita akan pulang. Setiap kita, perjalanan hidup kita ini, kita akan pulang Bapak Ibu suatu saat nanti. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang dalam perjalanan untuk kembali kepada Bapa di sorga. Amin. Siapapun kita saat hari ini sedang menempuh sebuah perjalanan untuk pulang. Tujuan kita dalam perjalanan adalah pulang ke rumah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan ketika kita ada di dunia ini, kita butuh namanya terang. Yang kita butuhkan bukan terang lilin, yang kita butuhkan bukan terang senter handphone kita, tetapi yang kita butuhkan untuk menempuh perjalanan hidup kita menuju satu tujuan ilahi, yaitu adalah terang ilahi yang hanya Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, dan hanya setiap orang percaya yang bisa merasakan, melihat terang ilahi itu di dalam hidupnya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu firman Allah yang dia sampaikan kepada setiap orang percaya. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, maka semua bangsa-bangsa, bahkan semua orang percaya akan melihat terang itu. Karena dia sudah berkata, akulah terang dunia. Dan kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi. Melainkan kita juga mempunyai terang itu. Terang itu akan mengalahkan kegelapan dunia yang jahat. Terang itu akan mengalahkan kegelapan dosa yang begitu kejam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga berfirman di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kenapa dikatakan kita ada terang dunia? Karena kita hidup di dalam terang. Kita sudah hidup di dalam terang ilahi itu. Setiap yang berjalan di dalam terang Tuhan Yesus Kristus juga akan menjadi terang dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hiduplah di dalam terang. Mari kita mau berduyun-duyun bersama mencapai terang
yang telah Dia sediakan. Kita mau merefleksi hidup kita bahwa terang ilahi itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang masih belum percaya, bagi kita yang masih ragu-ragu, saat hari ini mari lihatlah terang ajaib itu. Dia sudah ada bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Keselamatan sudah Dia berikan di dalam kehidupan Allah. Seperti saya katakan tadi, ini ada semua inisiatif Allah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita memperoleh terang. Ketika kita mengalami kegelapan pun, kita berinisiatif untuk mencari lilin, untuk mencari senter bagaimana kita bisa hidup di dalam terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Demikian juga Allah. Allah merancang sedemikian rupa dengan inisiatif yang telah Dia rencanakan. Dia buat terang itu supaya hidup kita keluar dari namanya kegelapan. Allah telah membuat sedemikian rupa. Allah telah menciptakan terang itu sedemikian indah. Sehingga setiap orang percaya dapat melihat terang ajaib itu. Dan bukan hanya melihat, tetapi kita bisa merasakan. Bukan hanya merasakan, tetapi kita hidup di dalam terang itu. Sehingga kita bisa berjalan terus, dan terus. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saat hari ini, ada satu cuplikan video kecil yang akan kita lihat pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah ini menjadi ilustrasi di dalam kehidupan kita. Di mana Allah yang sudah berinisiatif untuk memberikan terang itu. Dia Allah yang telah menyatakan hidupnya melalui putra tunggalnya yang hebat, yaitu Yesus Kristus. Cuplikan ini hanya sebuah ilustrasi, tapi biarlah ini jadi direfleksi di dalam hidup kita. Natal itu ada bagi kita. Terang itu ada bagi kita. Ya, belum. Bisa menikmati cuplikan ilustrasi sederhana pada pagi hari ini. Bapak tulisan yang ada di bawah, ini satu keluarga. Gereja kita ada keluarga sesama. Kita pergi ke gereja.
sini kita bisa melihat bagaimana Bapak ini berusaha menyelamatkan seekor burung kecil tersebut. Tapi apakah Bapak ini berhasil untuk menyelamatkan seekor burung kecil ini? Akhirnya Bapak ini memutuskan untuk pergi ke gereja menyusul istrinya. Demikian video ini bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah ilustrasi kecil bagi kita, di mana Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Seperti video yang baru saja kita lihat, bagaimana Bapak itu berinisiatif untuk menyelamatkan seekor burung kecil itu. Tetapi dia tidak bisa menyelamatkan burung itu. Allah adalah Allah yang sempurna. Dia tahu bagaimana cara menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu. Pada saat hari ini, Dia adalah Allah yang berinisiatif menyediakan terang itu bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan pernah binasa. Dia adalah terang yang ajaib telah lahir di dalam kehidupan kita. Dia adalah Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Sang Raja Damai. Di mana Allah harus menyelamatkan kita dalam rupa manusia. Sehingga kita bisa melihat Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat terang itu di dalam kehidupan rohani kita. Pribadi, lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau hidup di dalam terang ilahi itu. Sekali lagi dalam Tuhan Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Marilah kita mau berduyun-duyun di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia, menghadap terangnya yang ajaib, yang telah Dia sediakan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang baru saja kami dengar pada saat hari ini. Engkau begitu hebat Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa, tetapi Engkau Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus berjalan di dalam terang ilahi Engkau. Kami mau menjadi manusia yang terus berjalan dengan tuntunan pimpinan Roh-Mu Tuhan. Di minggu Advent pertama ini, biarlah kami menyadari Tuhan betapa pentingnya terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya terang itu untuk menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Langkah-langkah ketika kami memulai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar terus mengingatkan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Kita sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang ke cara transfer bank atau transfer e-money atau dengan mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing akannya gereja. Kita akan Yesus sungguh baik. Biar berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu. Juga pada masa-masa sulit saat seperti ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kami dari segala hal yang baik yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk dapat mempersembahkannya dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sebab semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kami juga adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan memakai segenap majelis-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola dan mengaturnya. Biarlah mereka boleh mengaturnya dengan takut akan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini dan segenap jemaat-Mu di Gereja Sidang Kristus Lampung ini. Biarlah kiranya Tuhan tambah-tambahkan iman percaya, Tuhan berikan kekuatan untuk kami di dalam menghadapi kehidupan kami, terutama pada masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan segala keterbatasan dalam kami melakukan pertemuan-pertemuan fisik ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang terus mempertahankan dan menolong kami ya Tuhan, agar kami terus boleh dapat hidup di dalam pengharapan dan di dalam takut akan Engkau, dan di dalam memelihara iman percaya kepada kami kepadamu ya Tuhan, juga di dalam memelihara persekutuan kami dengan Engkau. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami ya Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga mengingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh karena penyakit ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong, memampukan dan memberikan kecakapan di dalam menanggung segala sesuatunya dengan terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan mengingat para orang tua kami yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biar Tuhan terus memelihara dan menopang mereka ya Tuhan. Di usia mereka yang indah ini, biar mereka terus menaruh pengharapan dan iman hanya kepadamu, sehingga hidup mereka ya Tuhan boleh menjadi teladan bagi kami sekalian. Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan segala rencana ibadah di gereja ini ya Tuhan, termasuk ibadah untuk Natal 2020 ini. Dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, biar Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kepanitiaan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sukacita
dengan takut akan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga kami sekalian jemaat-Mu ya Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami boleh ya Tuhan, terus dapat mengerti dan memiliki pengertian yang benar akan makna kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan terus memelihara dan memberkati kota kami ini, terutama dalam menghadapi pilkada pada bulan Desember nanti. Biarlah Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, dan ketertiban agar proses ini boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkan pemimpin yang baik untuk bangsa ini, untuk kota kami khususnya ya Tuhan. Dan biarlah dia boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman percaya kita. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Melalui pujian ini kita sungguh mengucap syukur. Karena Allah Bapa di surga, Bapa yang mulia, Raja yang Maha Kuasa, Dia mau turun ke dalam dunia dan menggantikan kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dialah terang bagi kita semua, Dialah Juru Selamat kita, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Dialah terang bagi kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Engkaulah Juru Selamat. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Engkau Tuhan bagiku. Kau terang
Terima kasih Tuhan untuk ibadah indah yang bisa kami rasakan di rumah kami masing-masing maupun yang ada di gereja pada pagi hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau merancang sedemikian rupa sehingga kami bisa merasakan terang itu. Engkau menjadi manusia sama seperti kami dan Engkau mengangkat kami. Betapa hebatnya Engkau Tuhan, menjadikan kami pribadi yang mampu berjalan dan sanggup berdiri tegak karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami hari demi hari. Kami juga bersyukur Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami kembali tidak sia-sia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji.